generasi tua dengan generasi muda itu ada kesinambungan. Oke? Dalam surat An-Nisa dikatakan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah di belakang mereka. Ini dulu di Jogja, bahkan di Jawa Tengah itu kalau ada simbah lagi makan di depan rumah misalnya, itu anak-anak muda itu nuwun sewu, ya, naik sepeda, turun dari sepeda sebenarnya dituntun. Sekarang, bagi kuping, ya, sampai besar diri pas lagi saring itu, kaget, sudah itu. Jadi kan Islam itu ada adab dan taktik bentuk penghormatan pada yang lebih tua, serta pengalihan hikmah secara bertahap. Gitu. Jadi yang tua itu memberikan contoh, memberikan adab kepada anaknya, gitu ya, cucunya, mengajar dan seterusnya. Itu ya Bu ya. Namun era modern sekarang justru malah dianggap yang tua tuh nggak relevan, udah nggak zaman lagi Bu. Nasihatnya ibu tuh nggak zaman lagi, gitu ya. Akhirnya apa Bu? Akhirnya mereka diasuh, bukan diasuh oleh orang tua, tapi diasuh oleh gadget yang diarahkan oleh para influencer dan algoritma. Ya apa caranya aku bisa viral ya? Aku harus joget model apa? Joget salto supaya bisa viral. Allah khalaqal jinna wal insa illa ya. Tidaklah untuk menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. HP tidaklah menciptakan HP selain untuk buat telekomunikasi. Nah di zaman ganjel apa ini? Ganjel meja rusak mboten HP ini. Lagi zaman balang maling rusak mboten HP-ne, tidak sesuai peruntukannya. Tadi diciptakan untuk apa? Komunikasi. Dan juga manusia diciptakan untuk beribadah. Lah kalau nggak beribadah rusak mboten Bu. Sami ya, kayak sekarang ya. Kenapa? Karena kita tidak sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Itu ya, maka ini amanah kita untuk mengembalikan diri kita juga anak-anak kita untuk kemana? Untuk kembali kepada kita, kembali kepada tujuannya, yakni beribadah kepada Allah, beriman dan bertakwa. Amanah yang kedua adalah menjadi pemimpin yang bertakwa. Jadi anak-anak kita tuh besok kalau bisa jadi pemimpin. Sekarang kan pemimpin yang bertakwa kayak apa akhirnya? Rusak sak pulau, ya. Aceh, Sumatera Utara sampai Sumatera Barat, pulau rusak gara-gara pemimpin gak amanah. Kita mau membiarkan anak kita jadi the next pemimpinnya gak amanah, kan yang nanti jadi pemimpin kita kan nanti anak-anak kita. Jadi gak mungkin kan yang tua terus gitu ya seumur hidup. Maka Bu, misi kita yang kedua adalah menjadikan anak kita menjadi pemimpin yang bertakwa, menjadi pengelola dan pemakmur bumi agar boten merusak. Niki si Barak kan pengennya seterusnya ya Bu ya, sampai akhir zaman kan. Tapi anak-anak kita na'udzubillah misalnya itu mindsetnya kayak mindset pemimpin sekarang, rusak nggak sih Barak Bu? Kira-kira nanti 20 tahun lagi, 40 tahun lagi, 60 tahun lagi, habis nggak itu mata air dan kira-kira kok dikeruk kayak begitu. Sering kami ya Bu ya. Jadi Bu, misi kita yang kedua adalah begitu, melahirkan pemimpin yang misi yang ketiga apa Bu? Melahirkan anak dengan kepribadian yang lurus, ya. Anak beradab sama orang tua unggah-ungguh. Gimana caranya? Berarti harus menyampaikan kepada anak-anak kita. Yang keempat, menjadikan anak kita tangguh, kuat dan berkualitas. Bukan berkualitas dalam artian rapote sama-sama kabeh. Wong saiki rapot iso di gawe. Kemudian yang kelima, misi kita adalah untuk apa? Menjadi penegak amar ma'ruf nahi mungkar. Jadikan anak-anak kita tuh pengemban dakwah Bu.
Kalau mau anaknya jadi pengemban dakwah, kita ini kira-kira jadi pengemban dakwah juga enggak? Harusnya ya harus berani berdakwah. Nah sebelum berdakwah harus apa Bu? Ngaji supaya tahu ilmu. Jadi itu Bu peran kita. Maka peran kita adalah peran yang mulia. Sehingga apa yang gimana strateginya mengatasi gap communication saat usia golden age, bahkan sampai di mana, bahkan sampai di kandungan anak. Maka simba maupun dorong putunya ya Mbak ya, putunya tolong putunya dijaga ya. Menantunya kalau menantu laki-laki, menantu perempuan atau anaknya kalau anak perempuan minta tolong untuk diberikan arahan ya. Kalau bisa diajak ngaji ya Bu ya anaknya ya. Sebenarnya ini penting banget buat ibu muda juga gitu loh ya. Buat Islam itu punya apa Bu? Punya solusi dalam hal komunikasi. Kenapa? Karena Rasulullah dulu itu ketika berkomunikasi golongan tua dan golongan muda itu nggak ada gap. Mereka itu nyambung ya. Abu Bakar yang golongan tua, Umar bin Khattab golongan tua, Ali bin Abi Thalib itu masih muda, itu mereka bisa nyambung. Nggak ada itu kemudian aja nih orang tua itu, nggak ada begitu. Dan itu kan juga aja nih anak imam itu, nggak ada Bu. Dua-duanya mendapatkan satu amanah, dua generasi satu amanah, yakni apa? Memperbaiki generasi, yakni apa? Menghidupkan Islam kembali. Bisa difahami ya Bu ya? Jadi prinsipnya kok bisa Rasulullah itu bisa menyatukan antara yang tua sama yang muda, nggak ada gap-gapan ya, nggak ada Gen Z, Gen Alpha, Gen apa, itu nggak ada, semuanya manusia. Itu cuma ada caranya, yakni tetap pada komunikasi. Ini juga sama panjenengan dan suami juga begitu Bu. Kadang kita bertengkar sama suami sampai gil-gilan, sampai maaf sewu, sampai talak ya. Ini sebenarnya masalah kadang itu sepele. Kalau cuman komunikasinya yang kurang, ya. Yang memang sekarang kan begitu Bu. Cerai gampang banget, kawin cerai. Ternyata masalahnya guru komunikasi. Nah, maka Islam itu mengajarkan untuk memiliki komunikasi yang baik. Nah, prinsip komunikasi dalam Islam itu apa Bu? Mengatakan yang benar, tegas, jujur, dan tidak menyimpang. Jangan ragu-ragu kalau ini benar ya benar. Bu, ini apa? Kalau saya bilang ini itu apa Mbak itu? Saya bilang ini air, misalnya galon ya. Bu, ini galon, benar apa salah? Salah besar, tegas. Saya suka Bu, saya suka ya. Benar, tegas. Oke, ini itu mas bunga. Ketika dibilang galon, ya harus bilang kata-kata tegas tidak? Begitu, ya. Ini masih perkara begini. Mau saya naikkan levelnya. Bisa tanggal 25. Ada apa tanggal 25 Bu? Bisa disuruh apa sama pemerintah Bu? Mengucapkan selamat Natal. Purun Bu. Cuman purun. Makrufah. Apa itu Bu? Komunikasi makrufah. Baik, berkatanya sopan gitu ya, tidak menyakitkan. Coba Bu, saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu rasanya dalam bukan enak. Kaget boten. Lek sing bilang begitu saya. Dengan kaget boten kita. Coba sih ustazah kok ngomong dia. Tapi kok itu katanya baik, sopan, santun, Masya Allah. Yang dengar ikut, aduh, ayam. Pentingnya komunikasi. Maka baik, kita kalau mau komunikasi kita baik sama anak-anak kita, berarti
namanya dolen kan nggih ojo ya oke bolak balik sih kan tadi ini yang kok sih nanti saya gampang ini soalnya coba lihat Pak anak kira-kira gimana trauma hubungan anaknya nulis bu anaknya cium hatinya bu dan lain lemah lembut penuh hikmah menyentuh hati. Penting intonasi ini bu ya intonasi Mbak Ita gimana kabarnya enak kau jawabnya Mbak Ita kalau saya bilang beda ya apa kabarnya tapi ngomong jawabnya Mbak Ita Mbak Ita kayaknya kalah yo kayak gitu kayak orang bertengkar enak buatan dibilangakan buatan enak ya kaulan lah layena itu diperintahkan oleh makanya ketika kita emosi gitu ya bu mending ibu ini dulu deh tarik nafas dulu jangan ketemu sama orang mending kalau ketemu sama orang bisa weng gitu apalagi kalau tadi menstruasi ya itu bisa macam-macam rasanya gitu ya kaulan lah layena kemudian keempat kaulan karimah apa itu hormat ya hormat sama yang sepuh sewu ibu bagi tangga alamatipun ini binje anak kan sewu dulu ya tuh kaulan karimah penuh kasih sayang kepada anak dan penghargaan Masya Allah anak ini luar biasa gak apa-apa anak kamu dapat nilai 30 Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah dapat 30. Nah, besok belajar lagi ya. Anaknya bilang tujuh. Gak sih gak ngerti. Padahal terus mungkin bisa ambil kok aku balik untuk marah dan seterusnya. Tapi Masya Allah dapat 30 tuh usaha sendiri anaknya. Kamu ngerjain sendiri anaknya. Kamu ngerti banget kamu dapat 30 daripada kamu dapat 100 hati kontek. Enak toh? Kaulan terima diberikan penghargaan itu karena sebenarnya yang ini adalah prosesnya bisa dipahami ya Bu kemudian yang kedua kelima ya kaulan baligha perkataan yang menyentuh dan membekas ini dilakukan oleh Rasulullah senantiasa begitu ketika para kaum ini ada perang Khandaq ya perang Khandaq itu pernah terjadi dan banyak kaum muslimin itu yang agak-agak emoh untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Apa itu? Rasul memerintahkan apa? Menggali parit. Menggali apa? Parit. Ada sudah umrah, haji, sudah ke tanah suci, sudah pernah melihat tanahnya, kontur tanahnya seperti apa? Berbatu dan cadas keras ya. Itu ada di gali nopone sing digali lek tanah isi doya saged nggih. Kalau tanahnya isi doya gampang nggih, gembur nggih. Lah kalau tanahnya sana keras, disuruh sama Rasul untuk menggali. Akhirnya penjelasan ini tanahnya loh keras, masa yang bisa digali gitu ya. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah memberikan hadis, memberikan sabda yang itu menyentuh dan membekas bagi kaum muslimin. Apa Bu? Rasulullah bersabda bahwasanya kelak nanti akan ditaklukkan Konstantinopel. Yang menaklukkan Konstantinopel itu adalah sebaik-baiknya prajurit, sebaik-baiknya pemimpin, sebaik-baiknya pasukan, dan sebaik-baiknya zaman. Itu kata Rasulullah. Akhirnya kita Bu, nggak bilang ini masuk neraka bagi mereka yang tidak mau menggali paritkan, tidak ya. Tapi melakukan Rasulullah justru memotivasi, memberikan pernyataan yang membekas. Besok itu akan ditaklukkan Romawi dan Konstantinopel. Terus kata para sahabat, siapa dulu yang akan ditaklukkan ya Rasul? Yang ditaklukkan adalah
Konstantinopel, baru begitu setelah itu Roma. Loh, saya pahami ya, gitu maksudnya enggak, kan di sini maksudnya enggak, maksudnya Rasul apa? Ya, jadi intinya besok itu kamu akan menguasai dunia. Lek menggali karek nenek bayo raiso, gitu ya. Kapan bisa menguasai dunia? Itu kata Rasul. Oke. Nah akhirnya apa? Rasul nggak hanya mengatakan, nggak hanya ngomong, nggak hanya bersabda saja, tapi Rasul juga mencontohkan. Rasul yang membawa kata dan alat-alat berat, alat-alat kayak pertanian begitu, kemudian digalilah sambil bilang Bismillah, teng, akhirnya Masya Allah tergalilah parit itu dari yang keras dan cadas, ya, dan hanya cuma beberapa hari saja bisa tergali parit yang lebarnya itu 7 meter, dalamnya itu 2 meter, 3 meter. Masya Allah ya, Masya Allah. Itu Kaulan Bali. Wah, ya Bu, ya, apa itu perkataan yang menyentuh dan membekas? Nah ini biasanya itu bapak-bapak. Kalau ibu itu kan kalau ngomong kan ngomong gitu ya. Ini kalau bapak itu sini bapak ngandani kowe. Wah, suaranya sudah membekas gitu ya. Lewat lewat telinga kanan, apa maksud telinga kanan? Lewat telinga kiri. Tapi kalau bapak, makanya kenapa? Bapak ini nggak pernah ngomong, sekalinya ngomong membekas. Bapak saya sampai sekarang membekas sama apa yang dikatakan oleh bapak. Keenam, berkata baik, kalau tidak bisa maka itu Islam mengajarkan begitu. Ya, aku kalau ngomong kira-kira nyakiti orang, begini saya gitu ya Bu ya. Jadi berkata yang bermanfaat dan tidak menyakitkan, apalagi berkata sia-sia. Contohnya apa Bu? Nah kita ikut Mbak Reni ini ada disampaikan Mbak Reni Bu ya, ini Bu, berkata, berkomunikasi yang isinya ada hikmah, nasihat dan ilmu. Kata Allah dalam sebuah hadis, perkataan siapa yang paling baik? Maka perkataan orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena orang yang beramar ma'ruf nahi munkar atau berdakwah isinya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi Ibu, ya, lebih baik berkata yang baik, kalau nggak bisa diam, sekalinya baik ayat Al-Quran. Masya Allah. Ibu mesti doanya siap, sanggup, insya Allah. Dan kalau itu yang ini ya, kalau yang dilarang, adalah nggak boleh berkata kotor, kasar, mencela, gitu ya. Bisa contohnya dimoli, mereka dimoli misalnya. Mbak Cimblek, ini nggak boleh. Bahkan katakan ini haram, sebuah keharaman. Nggak boleh menjuluki orang yang jelek-jelek Bu, itu haram. Yang tadi contoh ya Bu ya. Yang tadi contoh. Yang berikutnya Anda nggak boleh berkata dusta, apalagi fitnah. Dosa Bu, lebih baik sebelum saya dapat kabar, Mbak kita sudah tahu kabar yang terbaru nggak Mbak Reni begitu loh, misalnya Mbak Ita jangan langsung termakan, tapi kita bayangkan ke Mbak Reni bener tak begini begitu. Loh enggak, sampai saya nggak mungkin nggak kemakan ya Bu ya. Nah, itu muslim, nggak malah terus Mbak Ita neng Musami lagi. Ibu Mbak Reni loh gini atau Musami ini kan Bu SMP Bu Sisri Mbak Reni loh yang ini atau Bu Sisri neng Bu Mita terus akhirnya sak kampung ngerti kabeh. Mboten Pak. Haram.
Gibah atau namimah. Gibah itu benar, kalau orang berkata benar menjadi gibah, kalau orang mengatakan berkata tentang orang lain kalau salah jadi fitnah. Kalau satu dengan yang lain, kalau akhirnya Mbak Reni jadi pengkerengan sama Bu Mukminah, itu namanya namimah. Apa itu? Adu domba, mengadu domba, domba dia pertaruhkan Roma Irama tuh ya. Zaman saya kecil. Insya Allah itu nanti mungkin bisa kita lanjutkan di sesi tanya.